Halo anak-anak, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Baik anak-anak, perhatikan video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Apakah anak-anak masih ingat tentang cerita taman bermain yang hilang? Nah, ayo kita temukan pesan moral dalam teks tersebut. Sebelumnya kita sudah membaca tentang taman bermain yang hilang. Kali ini kita akan membaca kembali teks tersebut untuk menemukan moral dalam teks tersebut. Mari kita simak ceritanya. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpat, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Memang mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih, tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang.
Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarlah saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah anak-anak, dari cerita teks yang sudah Ibu bacakan dan anak-anak saksikan, kita mendapatkan pesan moral dari cerita tersebut. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil sisi positifnya dan kita bisa mencontoh sikap-sikap yang baik, contoh sikap-sikap yang tidak baik. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mencari pesan moral dari cerita tersebut. Serta nanti kita juga akan membahas bersama-sama sikap yang baik maupun sikap yang tidak baik yang bisa kita tulis dan kita ambil contohnya dari cerita tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan tuliskan pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau lagi berkunjung. Betul kan anak-anak, seperti cerita tadi? Nah, sekarang kita mau memilah sikap yang baik dan yang tidak baik dari cerita yang tadi. Sikap yang baik yang pertama apa? Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Yang kedua, Kupi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Sedangkan sikap yang tidak baik yang bisa kita lihat atau kita saksikan dari teks tadi adalah yang pertama apa? Manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal. Yang kedua, manusia membuat bangunan-bangunan di pesisiran pantai yang membutuhkan lahan yang luas. Sekarang, apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Yuk, mari kita tuliskan pada diagram berikut. Perhatikan diagram berikut. Contoh sikap yang baik. Boleh kita tuliskan dalam diagram berikut. Oke, kita akan tuliskan bersama-sama contoh sikap yang baik yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Ya, yang pertama selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Yang ketiga, menawarkan bantuan sesuai dengan kemampuan. Contoh sikap baik. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak mau bertegur sapa. Yang ketiga, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Ciri-ciri sikap baik, yang pertama, tidak merugikan orang lain. Kedua, mampu mengendalikan diri. Ya, itu contoh atau ciri-ciri sikap baik. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Kesimpulan, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini.
Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan pada kita hari ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat kita lakukan sikap-sikap yang baik ataupun pesan moral dari cerita tadi ya. Baik anak-anak, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.